much motherfucking design on right now. Sekarang saya akan mewawancarai Bapak Erasmus Musa Sireetang karena beliau merupakan salah satu guru agama di SMA Negeri 1 Tanjung Toraja. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai toleransi antar umat beragama? Pendapat saya, toleransi antar umat beragama sangat baik, ya, karena di situ memungkinkan kita untuk saling menghormati, saling menghargai, untuk menjalankan kegiatan keagamaan kita masing-masing. Ya, jadi toleransi itu harus, ya, apalagi kita di Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Nah, itu juga kita di sekolah ini, sekolah negeri ini milik pemerintah, ya, terbuka kemungkinan untuk toleransi karena siswa-siswinya, guru-gurunya terdiri dari berbagai macam agama dan aliran. Jadi toleransi itu sangat perlu untuk dilaksanakan, ya, di depan kita. Untuk pertanyaan kedua, apa bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar Bapak? Bentuk toleransi kegiatan di lingkungan saya, misalnya saya mulai dari sekolah, ya. Di sekolah kita ini kan ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, dan masing-masing agama diberi kesempatan, kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Begitu juga di luar, di tempat tinggal kita, ya pasti ada juga yang berbeda agama, keyakinan, ya kita sungguh sangat terbuka untuk saling menghormati, ya, umat beragama. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalin kerukunan antar umat beragama? Faktor pendukung untuk menjalin kehidupan umat beragama pertama karena memang kita masing-masing memiliki agama, keyakinan, ya, begitu juga dengan orang lain, teman-teman, dan memberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Jadi ketika ada toleransi itu terjadi bukan karena tuntutan apa, tapi karena memang masing-masing orang kita memahami dan menghayati agama kita masing-masing. Ya, maka perlu memang juga belajar, ya, agama orang lain. Ya, kita bisa memahami mereka. Jangan kaget ketika mereka, mereka kenapa doanya begini dan lain seterusnya, kan, ya, kita paham mereka. Jika kita memberikan bahasanya, begitu juga sebaliknya kalau misalnya kalau ada yang bertanya, misalnya kita Katolik, ya, kenapa kamu berdoa begitu, kenapa jadi begini, ya kita harus memberikan pemahaman, ya, supaya mereka mengerti. Nah, itu pendukung. Hambatan itu kalau kita masing-masing terlalu fanatik, ya, pada agama masing-masing, ya, saya yang paling benar sehingga yang lain salah, sehingga ketika teman-teman berbuat kita anggap itu salah, ya, ini penghambat, ya. Maka supaya tidak jadi penghambat, kita harus memahami agama kita dan memahami juga agama lain. Nah, itu penting, apalagi kita misalnya ini sekolah negeri kan, ya, orang bebas untuk menjalankan agamanya, ya, kita di Indonesia, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Baik Pak, pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak jika ada orang lain yang sedang melakukan hal besar agama yang berbeda dengan agama Bapak? Ya, tanggapan saya ketika ada teman-teman, saudara-saudari, ya, saya sering terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu, ya, saya biasa diundang dan saya memberikan dorongan, ya, dukungan kepada mereka. Bahkan kalau ada sesuatu yang bisa dibantu, ya, kita
bantu misalnya kerja-kerja dalam itu ya, tapi dalam hal misalnya ibadatnya ya kita tidak bisa melibatkan diri secara penuh di dalam karena cara kita berbeda. Misalnya kita contoh misalnya kita Katolik dengan Kristen Protestan ya, kita sama-sama Kristen, contoh misalnya mengadakan perayaan Natal tapi kadang-kadang tidak memungkinkan karena waktunya berbeda. Kita masih masa Advent misalnya, mereka sudah Natalan, tapi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk merayakan Natal. Kalau kita juga misalnya nanti mengarakan Natal, dan kita juga harus terima dan memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Begitu juga dengan teman-teman yang Muslim ya, kita ya dukung mereka, kita doakan mereka supaya kegiatan keagamaan mereka berjalan dengan baik. Pertanyaan yang terakhir, Pak, bagaimana cara Bapak menerapkan toleransi beragama di lingkungan sekitar? Cara saya menerapkan toleransi di lingkungan sekitar ya, misalnya di sekitar rumah ya, gereja itu tadi, karena kita masing-masing memahami ajaran agama kita ya, jadi kita memahami betul ketika saudara-saudara kita yang mengadakan kegiatan misalnya, jadi itu toleransi ya. Itu juga di lingkungan kita di sekolah misalnya ya, sebagai orang kali tadi saya bilang ya, kita ini sungguh sangat berbeda majemuk ya, maka ya mereka menjalankan kegiatan agamanya masing-masing ya, itu juga dengan kita juga menjalankan agama kita masing-masing kegiatannya tanpa mengganggu satu dengan yang lain ya, kita beri kebebasan penuh ya untuk menjalankan Baik, Pak. Mungkin hanya itu. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak.